presiden yang harus dijalankan. Benar. Cuma kan di undang-undang sendiri ada asasi yang harus ditegakkan. Tapi sebetulnya benar ya, keputusan presiden itu benar, tapi dia melanggar. Kenapa presiden masih berjalan? Orang nggak ada yang protes kok. Ya benar ya, nggak ada yang protes pak. Tapi rakyat kan protes. Tapi secara konstitusi nggak ada yang protes. Iya kan? Kalian protes pakai apa? Itu satu apa? Di WA, di medsos segala macam kan? Surat kaleng. Pakai surat kaleng, pakai surat apa? Kira-kira ada yang protes nggak? Nggak ada kan? Powernya nggak ada. Ini bilang, saya santai aja, orang belum ada yang protes. Intinya wakil rakyatnya kita, itu dia kita yang paling deketin wakil rakyat. Tapi kalau wakil rakyat itu kita besok-besok sudah memilih dia gitu. Coba ketua Modul utama itu. bikin keberatan Legislatif itu. ke TV One mengajukan protes gitu bahwa dari LBH Kota Banten ini Ikut LBC. Bisa. Jadi LBH Kota Banten memberikan enggak yang pusat deh bahwa ini inisiatif LBH Kota Banten pakai Banten aja udah Pak Tisna itu. Ya ini. walah Oke, jadi kita rekan-rekan udah paham ya, tadi konstruksi berpikirnya benar. Secara presiden memberikan aturan tidak salah, benar nih. Alasannya apa wabah? Itu benar, jadi ketum presiden salah nggak salah. Tapi yang salah ini yang petugas yang ini nih. Legislatif pak, rakyat ada yang curiga dengan segala macam lah, ya kan? Dengan ini, dengan itu, tapi dipaksa ya kan? Jadi orang berpikirnya, wah pak kalau dipaksa ini berarti ada bisnis, benar nggak? Orang berpikir ke sana, ada bisnis, ada apa ya kan? Oke. Jadi dari situ kita sudah berpikir ya, rekan-rekan yang saya bilang ya, untuk hukum ini kodifikasi, jangan salah menyampaikan pasal 170, jangan 170. Pak ini berapa? 15.000 Pak. Wah, pecah besar kan kita tahu nih. Kenapa? Dia tidak menyebutkan kode, tapi menyebutkan harga kan. Nah, gitu. Jadi iya, 1500 gitu. Jadi biar aja gitu, Pak, harganya berapa? 1500. Kenapa? Nah, ini Pak. Jadi salah satunya itu Kang. Kenapa orang LBH kalau ditanya, orang pasal berapa? 170 Pak. Salah. Kenapa? Karena di ini kita berbicara tentang kodifikasi. Kode dibacanya 378017 gitu kan. Oke. Terus adanya kepastian hukum yang tadi saya sampaikan itu adalah ciri yang paling simpel adalah orang jika ditahan itu harus ada kepastian. Dia mau ditahan 1 hari itu, 1 hari nih kita bikin laporan orang tidak cukup itu langsung dikeluarkan. Itu ada kepastian hukum. Pak setelah ditangkap apa kepastian hukumnya? Anda akan disidang. Sudah di BAP disidang. Setelah disidang nanti ditentukan. Itu sudah jelas sebetulnya. Itu ada kepastian hukum. Jadi dia pikir, kan orang pasal belum disidang-sidang, apa ya? Oh kok ini belum lengkap alat buktinya? Kalau belum lengkap alat buktinya, tidak boleh ditangkap dulu. Ya kan? Belum lengkap, tapi orang dipaksa. Ini tambah lagi. Itu boleh, penyidikan itu boleh, misalnya dari 40 hari ke 120 hari, itu boleh sebetulnya. Dengan boleh, tapi dasarnya 2 alat bukti terpenuhi dulu. Gitu. Oke, ini tentang kepastian hukum. Tentang masalah hukum asas legalitas. Legalitas itu adalah tidak ada satu perbuatan yang dipidana kalau memang tidak ada aturannya, ya kan? Jadi kalau misalkan kita mau, yang tadi saya bilang, contoh kita jualan rujak, mau dipenjara itu nggak mungkin. Kenapa? Karena asasnya tidak memenuhi ini, ya kan? Nah, terus masalah ini nih, hakim memutuskan perkara harus berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita menyalahkan hakim yang mendenda orang 5 juta tukang bubur, kita nggak bisa menyalahkan hakimnya. Kenapa? Tadi Bang Malik bilang presiden tidak salah. Kenapa? Ada aturan. Benar. Ini juga hakim juga tidak salah. Kenapa? Ada aturan. Tapi kenapa nggak tidak merasakan keadilan? Kok emang nggak adil? Pak, bubur itu 15.000 satu, jualan 3, 45.000, denda 5 juta. Adakah rasa keadilan di situ? Nggak ada kan? Tapi tetap dijalankan. Kenapa? Karena memang ini dasarnya. Jadi kalau ada keputusan Pak ini kok begini kan ada aturannya. Kita mau protes hakim, Pak hakim nggak benar. Nah ini loh dasarnya, ya kan? Nah ada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan ini adalah yang tadi saya bilang ya. Jadi undang-undang kita itu sudah diamandemen 4 kali. Nah amandemen yang direncanakan itu adalah presiden atau pegang HP sih. Kata kali lah. Kontinental. 11. Nah, kita nyelesaikan ini nih. Jadi ada lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Jadi
Jadi presiden tidak bisa membuat undang-undang. Undang-undang kita sudah diamandemen 4 kali. Dan ada rencana untuk presiden atau eksekutif itu 3 periode. Itu bisa dilakukan, bisa. Kenapa? Karena benar kata tadi Pak Sutisna, kalau dari legislatif sendiri koalisinya sudah banyak Itu dia. dan dia menyetujui atas dasar apa? Mewakili suara rakyat. Masuk gak masuk? Bisa 3 periode bisa. Kenapa? Karena wakil rakyat sudah banyak berkoalisi dengan pemerintah. Persoalannya gini ketua, ya kan, ketika dia keluar dari keputusan partai, kan ada di internal partai soalnya. Lu nggak dukung ini, Iya. sanksinya kuat. Iya. Kuat. Jadi ini kadang dilema juga bagi anggota dewan itu. Dan itu pernah saya rasakan. Oh, di pernah dewan. Saya ngelapa dulu deh Pak Krisna. Bisa ngomong saya ngelapa dulu. Mantap, mantap. Kalau jadi begini rekan-rekan ya. Tadi benar kata Pak Tisna sendiri tuh. Ini benar nih. Jadi masing-masing kan situ jadi anggota dewan kan pakai motor saya, pakai kendaraan saya. Gantilah misalnya ganti ya kan. Tapi yang disayangkan itu adalah kan tadi bilang mau PKS maupun partai apapun tujuannya satu. Kalau ada perbuatan yang menyimpang dari undang-undang itu dikoreksi. Mau PKS mau PSI mau siapapun harus mengkoreksi ya. Tapi sekarang tidak. Ya kan sudah nyata ya, walaupun bahasa kita sudah nyata ya. Tapi tetap dilakukan. Karena apa indikasinya polisi sudah banyak. Jadi sebenarnya wakil rakyat di sana sudah bukan wakil rakyat lagi. Karena masing-masing mewakili partai masing-masing. Jadi partai ini punya tujuan A gitu kan. Oke. Jadi rekan-rekan sudah paham masalah ini ya. Ada lembaga yang berwenang membuat undang-undang yang disebut Trias Politika ya. Trias Politika itu adalah eksekutif, yudikatif ya. Jadi kalau ada peraturan undang-undang yang menyimpang itu bisa kita judicial review. Kita judicial review Pak, undang-undang ini tidak sesuai dengan legal standing yang baik, itu akan berubah. Seperti yang pernah legal standing yang motor itu tuh, motor lampu motor, tuh, itu pernah ada tuh. Itu melakukan judicial review. Undang-undang ini saya mau judicial review, bisa. Tapi legal standingnya itu tidak dapat hanya karena bahasa ya, itu tidak dapat. Jadi semua aturan itu sebenarnya bisa. Kita kritik bisa, kebijakan apa bisa, ada apa masuk ke yang yudikatif tadi bisa bilang, ya kan? Jadi karena ini udah paham ya. Trias Politika itu apa, Kang Didi? Ketika eksekutif, yudikatif dan legislatif dan yudikatif. Legislatif fungsinya untuk Ya, jadi gini, legislatif itu adalah undang-undang. legislatif maupun undang-undang. Ada 3 ya. Ya. Undang-undang, ya kan, yang disebut itu kemudian budgeting, Hmm. ya, budgeting, controlling, Ya. dan apa namanya itu legislatif. Jadi legislatif undang-undang, controlling dia mengontrol pemerintah, budgeting adalah yang menganggarkan. Ya. Gitu. Dia menganggarkan segala macam dikontrol. Ya. Nah, Ini lebih jelas ya. jadi sistem kontrol itu yang hilang. Kita nggak bilang ngomong kontrol, hilang. Kontrolnya hilang. Itu betul kan tadi bilang. Nah, saat kita berbicara tentang hukum itu berarti kan legislatif itu salah satu fungsi yang kita sorot itu adalah tentang undang-undang. Bagaimana dia ceritanya menghasilkan sebuah undang-undang yang Minerba sekarang. Orang-orang bercerita tentang Minerba, tentang undang-undang omnibus law. Memang cover awalnya kayaknya smooth, rapi aja. Pada ujung-ujungnya mereka menguntungkan para pengusaha tambang. Pengusaha tambang yang secara tidak langsung adalah paham lah ya. Gitu. Jadi mereka berpikir undang-undang Minerba yang paling menyakitkan itu adalah abunya batu bara itu bukanlah limbah. Ngeri ya? Ngeri ya? Sekarang gini, orang yang menanam sawit itu kan hara tanah tuh habis, itu kan harus diregenerasi lagi. Orang menanam sawit itu tuh hara tanah tuh kan hancur, kemakan. Tambang emas di Gunung Pongkor, kalau sudah selesai ada kewajiban, namanya antam. Antam itu ada kewajiban merehabilitasi semua yang sudah digeruk. Kalau dia kan digeruk tuh, digeruk bumi itu kan, itu ada kewajiban menurut undang-undang. Di dalam undang-undang Minerba, udah pas santai aja, lu kerja aja lah, masa perbaikan nggak apa. Itu yang kita bilang, kok tidak pro rakyat? Covernya betul, biar apa investasi baik, ya kan? Dan pertumbuhan yang benar itu. Tapi ada yang, kenapa sih kan? Anda sudah mengeruk bumi kita, tapi kewajiban untuk membenahinya tidak terlalu ditekankan. Batu bara limbahnya itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa menjadi limbah yang benar-benar tidak produktif. Udah nggak usah
nggak usah dikelola lah. Kira-kira kan menurut itu nggak bertentangan nggak? Tapi dilegalkan di undang-undang ini. Kayak HP kalau gitu Pak ya. Betul ya. Kayak HP casingnya bagus, sistemnya acak-acakan. Iya. Ya, ke Cina itu. Coba next lah. Ya casingnya kan udah begitu. Nah, kalau ini hanya perkenalan aja rekan-rekan ya. Jadi kalau yang 11 ini yang Eropa kontinental nanti kita bahas. Kalau yang ini hanya perkenalan saja. Jadi ada 4 sistem hukum yang diakui itu kan. Ini diakui ya. Nah, inilah salah satunya. Sistem hukum adat, sumber hukum dari kebiasaan. Bercirikan kehendak nenek moyang kita. Tidak tertulis tapi ada juga yang tertulis. Bercirikan kehendak nenek moyang kita. Rekan-rekan atau saudara-saudara yang di Baduy itu kan dari atas menjaga bumi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pesan siapa? Pesannya nenek moyang. Tidak boleh kalian menggunakan HP di sini, listrik tidak boleh masuk di area ini, tidak boleh, ya kan? Dibatasin. Itu siapa sih? Saran dari siapa? Ini bercirikan kehendak nenek moyang. Nah, saat ada sistem hukum adat ada di daerah Banten, kita Baduy ya. Kita tidak bisa mengintervensi. Kenapa? Karena ini diakuin. Kenapa diakuin? Nah ini kan sudah diakuin, ada sistemnya. Jadi mereka tuh berpikir, oh Pak, ini nggak boleh berdiri negara di atas negara, ya kan? Kenapa ini tidak dibilang berdiri di atas negara? Karena ini dia diakui nih sistem hukum adat. Apakah di Baduy semua nggak boleh tuh? Listrik harus masuk, listrik kalau tidak mau kita paksa. Kenapa tidak memaksa? Padahal bahasanya untuk pemerataan informasi, tapi tidak masuk. Kenapa? Karena di dunia itu diakui sistem hukum adat. Jadi kita tidak bisa, Pak, pokoknya sama pasang, sama mau tahu, orang Baduy menolak, pasang, paksa. Tidak bisa, kenapa ada ini? Memang kekuatannya besar ya. Nah ini kan ada 4 sistem yang diakui. Ini hukum adat diakui. Bercirikan kehendak nenek moyang. Tidak tertulis, ada yang tertulis. Yang ini yang di Aceh ya. Tidak terus ada yang juga tertulis. Sumber hukum dari kebiasaan. Oke, next. Ini buat pengenalan aja. Nanti kita pakai ini yang Eropa kontinental yang tadi kita bahas. Sistem hukum Islam. Hukumnya tertulis. Sumber hukumnya terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan jihad. Ini juga diakuin. Makanya Aceh saat menggunakan kan ada ini Aceh ya. Salah satunya Perda Islam. Nah, berdasarkan nih, kenapa tidak? Wah ini tidak bertentangan dengan negara persatuan, karena ada ini. Kalau khilafah kenapa ya? Itu bicara ada panjang, nggak usah dibahas. Intinya yang ini diakui nih sistem hukum yang Aceh ini diakui. Kenapa? Karena ini. Jadi orang bilang orang Baduy kok bisa ya, listrik tidak boleh masuk, tidak punya KTP harus misalkan ya kan? Kenapa? Karena diakui ada sistem hukum adat. Itu tidak bisa dipaksa. Kenapa? Kalau ada hukumnya tidak ngarang. Oke, next. Anglo-Saxon. Untuk hukum tidak tertulis, tidak adanya kodifikasi. Ini jurisprudensi Amerika yang pakai. Hakim pencipta hukum. Jurisprudensi sebagai hukum, sumber hukum utamanya. Hakim pencipta hukum. Kalau di tadi Eropa kontinental, yang bikin hukum itu adalah legislatif kan? Anglo-Saxon siapa sih? Kenapa? Anglo-Saxon siapa? Next. Sistem hukum ini Pak. Nah, tuh. Perbedaan antara civil law dan common law. Civil law, common law. Sistem peradilan, adanya kodifikasi. Adanya kodifikasi Indonesia yang pakai. Berarti maksudnya Eropa kontinental ya? Benar kan? Nah ini kita pakai. Amerika Serikat pakainya ini nih. Tidak ada kodifikasi, jurisprudensi, satu peradilan untuk semua perkara. Kalau di kita ada pidana, ada tata negara, ya kan? Ada perdata nih. Yang di Indonesia nih. Tapi kalau di Amerika nggak ada. Dia satu peradilan untuk semua perkara, tidak ada kodifikasi. Jurisprudensi menjadi sumber hukum utama, menganut doktrin stare decisis. Oke, next. Oke, ini masuk dengan tahapan legal reading skill. Berapa sekarang? Kalau ditanyakan 1 jam lagi ya? 1 jam 5 kan ya? Ada yang mau tanya nggak? Siapa dengan sengaja atau barang siapa mengambil barang, ya kan? Nah ini yang kita pakai sekarang, kita pelajari. Iya. Di poinnya di sini.
Metodenya kita pakai KIS. Konstruksi, interpretasi, dan sistematika. Next bang. Indonesia sehat. Pas ya. Pas itu pas. Oke, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana. Barang siapa? Nih. Pasal pencurian ya. Barang siapa mengambil sesuatu barang. Bawahnya apa bang? 18 Pak? 18. Pasal 372. Salah tuh. Kasih. 378 nih, 372 itu. Oke, masuk ke atas bang. 17 tuh. Pasal 362. Pasal 362 ini tentang pencurian. Jadi kadang pencurian dengan penggelapan hampir sama. Pencurian dengan penggelapan hampir sama. Karena apa? Dua-duanya sama dimiliki. Dua-duanya dimiliki. Dua-duanya dirugikan. Tapi pasalnya berbeda. Kenapa berbeda? Inilah kita buka tentang konstruksi. Oke. Sambil duduk aja bang ya. Jadi pasal 362 KUHP itu adalah tentang pencurian ya. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Dimiliki secara melawan hukum itu kalau kita ngambil barang di area pojok sono. Di area pojok sono ada barang yang 3 tahun nggak ada yang punya. Kita ambil nih Tanah. Kantor tanah. nih. Di sini adalah barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang siapa sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk melawan dimiliki ya. Secara melawan hukum. Nah, ini kita garis bawah nih ya, biar paham mereka. Dimiliki secara melawan hukum. Dimiliki secara melawan hukum. Saya bilang contohnya, di ujung sono ada barang, ban NMAX, ban NMAX 3 tahun itu sudah tidak ada yang punya. Karena saya bukan orang sini, saya main ke situ, saya ambil tuh ban, ambil aja. Kira-kira pasal pencuriannya terpenuhi tidak? Saya ngambil barang tuh, ada NMAX di situ, sudah 3 tahun barang itu tidak dipakai. Kalau nggak ada omongan, nggak ada apa ya, Ada laporan. Masuk pencurian. Masuk ke sini nggak? Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, masuk nggak? Itu punya siapa? Enggak. Nggak masuk nggak? Kan ini masuk pencurian. Oke, masuk pencurian. Sebagian kepunyaan orang lain. Saya bilang 3 tahun di sono, nggak ada yang ngakuin, nggak ada yang apa, ya kan? Tiba-tiba diambil nih. Kita bicara konstruksi dulu ya, tidak memperdebatkan tentang itu apa. Nah, ini tentang konstruksi yang saya sampaikan. Tadi benar Kang Didi, itu pencurian atau mengambil. Nah, kepunyaan orang lain masuk nggak? Punya siapa itu? Punyaan orang lain. Pasti kan ada yang punya. Kepunyaan orang lain, betul ya? Pasti kan ada yang punya. Mengambil kepunyaan orang 3 tahun itu ada barang namanya transaksi pasal itu. Jadi barang itu sudah tidak memiliki apa? Boleh diambil. Bapak nyimpen 3 tahun mobil di situ. 3 tahun tuh. Itu berarti Bapak sudah mengabaikan barang itu. Saya boleh ngambil. Jadi kalau pasal ini dibatalkan dengan apa? Ada asas hukum. Jadi tidak ada penguasaan selama kurun waktu 3 tahun. Itu mobil nggak dirawat, nggak diapain. Itu bisa diambil. Nah, tapi konstruksi hukumnya begini bang. Konstruksi hukum tadi bang Didi kan berpikirnya bukan mengambil barang orang lain. Ini konstruksi ini. Konstruksi berpikirnya ke sana. Sebagian kepunyaan orang lain. Kira-kira NMAX itu kalau saya ambil barnya, kan itu pencurian. Kira-kira ada yang komplain nggak? Tidak ada. Nggak ada yang komplain. Karena apa? Kalau ada yang komplain berarti ada yang punya. Bang, nggak ada yang komplain. Saya nyuri nggak? Enggak ada yang komplain kok. Berarti unsur pasal 362 tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kepunyaan orang lain. Kalau itu kepunyaan orang lain, saya ambil, saya udah 1 bulan dirapihin, 2 bulan dirapihin, ternyata dipakai motor bisa berjalan. Kira-kira pencurian nggak? Bukan. Kenapa?
kepunyaan orang lain tidak terpenuhi karena tidak ada yang komplain kan, kita ambil. Dan posisinya bukan di dalam ruangan, di dalam apa, di depan halaman, tapi di pojok. Ini saya bercerita tentang bukan adu argumen, tapi saya memposisikan kasusnya di situ, ya kan? Kasusnya di situ. Tapi benar katakan itu pencurian, karena kan barang orang. Tapi orang lainnya tidak terpenuhi. Barang siapa? Saya. Barang siapa saya nih? Barang siapa tuh adalah orang yang mengambil. Barang siapa ini saya. Mengambil sesuatu barang, NMAX saya ambil. Yang seluruhnya atau sebagian, seluruhnya diambil. Motor, bannya kan, seluruhnya diambil. Kepunyaan orang lain, ini tidak ada di pasar ini. Berarti saya bebas. Kenapa? Karena nggak ada yang lapor, Pak. Punya siapa? Oke. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dipenuhi tidak? Secara melawan hukum dipenuhi tidak? Tidak terpenuhi karena saya nggak dipaksa. Udah ngumpet-ngumpet siang ngambil aja. Kira-kira melawan hukum nggak? Nggak ada yang dilawan. Nggak ada yang protes. Jadi diambil secara melawan hukum, kan tidak secara melawan hukum ya kan? Oke. Diancam karena pasal pencurian. Jadi apa yang tadi saya ambil NMAX itu kepunyaan orang lain tidak terpenuhi, ya. Terus dengan maksud untuk secara melawan hukum tidak terpenuhi, benar nggak Pak? Ngambil terpenuhi nggak melawan hukum? Tidak. Kenapa? Karena saya nggak melawan hukum. Siang-siang saya ambil dan selesai. Nggak ada yang punya kok. Nah, diancam dengan pencurian. Kalau kepunyaan orang lain tidak terpenuhi, melawan hukumnya tidak terpenuhi, berarti unsur pasal ini tidak terpenuhi, kita bebas. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengakui itu punya saya itu. Ada yang melapor tuh gimana itu, Pak? Baru terpenuhi itu. Yang tadi saya bilang, Bang, kalau konstruksi yang tadi disampaikan itu adalah berpikirnya ke area yang tadi saya bilang. Beda lagi dengan Pak, setelah diambil itu ada yang mau berarti ini terpenuhi dong punya orang lain. Tapi yang tidak terpenuhi apanya? Secara melawan hukum. Bener ya? Bener nih. Pak, tiba-tiba ada yang ngaku, oh itu siapa yang ngambil? Orang aja Pak. Ya, wah berarti ini terpenuhi dong. Kita bebas nih. Oke, tapi dengan secara melawan hukum terpenuhi tidak? Karena udah lama kita 3 tahun itu. Iya, terpenuhi tidak melawan hukum? Enggak lah. Kenapa? Kecuali ban roda masih dipakai, saya bawa kunci, buka, kabur. Terpenuhi melawan hukum, mau masuk pekarangan tanpa izin. Udah gitu mengendap-endap. Berarti unsurnya ini terpenuhi nih. Dimiliki secara melawan hukum. Kan melawan hukum kenapa? Tidak boleh masuk ke situ. Pasal 1 tuh. Kemarin kita. Oke, paham ya konstruksi ini? Bicara pekarangan. Ada orang yang saya punya di kampung, tetangga saya itu punya pohon kelapa. Ya. Tapi dia kesini. Mendoyong gitu kelapanya. Maksudnya. Bagaimana itu? Apakah kalau kita Masuk area dia. kelapa itu di pekarangan saya cuma sumbernya dari Secara kepemilikan itu punya milik tetangganya. Secara kepemilikan. Ada yang melanggar nggak? Ada yang melanggar. Kenapa? Si kelapa itu baru ke situ. Yang mengganggu apanya? Daunnya, buahnya. Buahnya mengganggu. Kenapa? Haus. Itu mengganggu loh. Ini kalau diambil tetap melawan hukum nggak? Karena itu punya kalau secara identitas pohon itu punya tetangga. Punya keseluruhan. Tapi ada di pekarangan saya. Benar, dia kan nyebrang Pak. Apakah Bapak bisa melarang? Pohon kelapa jangan dong. Nggak bisa. Itu bisa. Jadi bahasanya yang tadi, dia bisa itu punya saya bukan. Secara identitas dia punya tetangganya, secara identitas. Tapi secara kelalaian dia menyebabkan Bapak rugi. Kenapa rugi? Karena pohonnya kan jatuh ke situ, rantingnya jatuh ke situ. Potensi bahaya kalau lagi hujan petir itu kelapa jatuh meninggal orang, dia sudah ganti dan pidana masuk. Kalau dalilnya ke situ, ngambil juga boleh. Jadi gitu Pak, kalau Bapak ngambil keuntungannya secaranya ini untung nggak? Nggak Pak, itu kelapa kan jatuh tempat saya, punya saya, kan nggak saya ambil ya kan? Boleh nggak? Tapi saat ada tiba-tiba jatuh dan menimpa orang, dia harus menanggung secara pidana. Kenapa? Pak, ini tempat saya jadi kotor gara-gara pohon itu. Ada kerugian nggak? Kita komplain, tidak bisa kalau tidak ada kerugian. Nggak bisa kita komplain, Pak, kenapa ruginya? Kayaknya nggak Pasti ada kerugian Pak. Beli satu. Pak, saya mau Kerugiannya misalkan satu motor. kita mau beli ganti rugi, ya kan? Saya nyapuin tiap hari, ongkosnya berapa? Dihitung. Pak, terus itu kemarin ada yang keinjak ini berdarah, yang masih berapa? Itu cara membuat secara perdata, benar, ya kan? Jadi kalau dibilang Pak ada rugi, ada. Pak ada rugi nggak? Nggak ada rugi sih. Ya udah kan? Gitu. Jadi bisa kalau secara identitas dia punya
tetangga. Tapi kalau ada hal itu menyebabkan kerugian atau kotor apa tuh bisa. Jadi kalau dengan tetangga itu kita berbicara bahwa ya tetap mediasi. Enaknya gimana nih? Bagi hasil kah, ya kan? Saya ini yang lewatin ini punya saya nih. Situ akarnya doang makan. Oke, rekan-rekan bercabang. di sini udah paham belum nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Kang Didi. Ya, itu gimana? Sudah paham? Cukup ya? Berarti ada unsurnya dipahami ini nih yang tadi saya bilang ya. Kalau saya ngambil di situ, pahamin dulu. Satu, barang siapa itu saya, ya kan? Barang siapa tuh orang yang ngambil, barang siapa. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ya kan? Ini kan pasal 3. Mati sendiri ya? Kendor kali ini. Semuanya, seluruhnya. Nah, ini kan kepunyaan orang lain. Kalau tadi saya bilang tidak ada, ini kepunyaan tadi Bang Malik bilang. Tapi 3 bulan kemudian ada yang mengakui, oke, ini terpenuhi nih pasal 362-nya. Tapi yang tidak terpenuhi adalah secara melawan hukum. Orang yang ngambil, Pak, itu kan udah 3, saya lihat tuh udah 3 tahun sudah nggak ada nih kan, misalkan. Itu kan berarti dia opini melawan secara melawan hukum itu tidak terpenuhi, ya kan? Itu tidak terpenuhi. Jadi pencurian itu kalau misalkan ini pasal ini nih, poinnya ini nih, secara melawan hukum, mengambil kepunyaan orang sebagian, mengambil secara sesuatu barang ya, mengambil sebagian secara melawan hukum diancam. Oke, ini sudah paham ya pencurian ya. Kita lari ke penggelapan. Next.